Itu menghela napas lega sebelum melanjutkan, "Bos, dia baru saja menikah kemarin." Orang tua itu tersentak, lalu menyeringai sinis. Bajingan berhati dingin itu menikah? Siapa wanita malang yang dia nikahi? Bawahan itu tersenyum, mengetahui informasi ini akan mengejutkan bosnya. Wanita malang itu adalah putri tertua dari keluarga Hanjaya, Jenny. Mata pria tua itu membelalak, ekspresi terkejut jelas terlihat di wajahnya. "Apa yang kau katakan? Putri tertua dari keluarga Hanjaya?" Teriaknya penuh kemarahan dan kekagetan. Bajingan berhati dingin itu menikahi seseorang dari keluarga Hanjaya? Bawahan itu mengangguk dengan penuh kepastian. Tiba-tiba, suara tawa keras menggema di seluruh ruangan. Pria tua itu tertawa begitu keras hingga suaranya menggema di dinding-dinding rumah kosong itu. "Haha, Julian. Sekarang mari kita lihat bagaimana kau akan menghadapi situasi ini setelah mengetahui kebenaran." Setelah tawa itu mereda, dia berkata dengan nada penuh niat jahat, "Siapkan hadiah yang bagus untuk Julian. Sertakan juga surat yang akan aku tulis untuknya. Aku ingin memastikan dia tahu bahwa dia tidak bisa lari dari apa yang akan datang." Sementara itu, di rumah besar Julian, seorang pembantu menyambutnya begitu dia melangkah masuk. "Apakah ibu masih di sini?" tanya Julian dengan nada tenang namun tegas. Pembantu itu menganggukkan kepalanya dengan cepat. Julian mendesah pelan, lalu berjalan menaiki tangga. Saat dia mendekati kamarnya, dia mendengar suara tawa riang yang berasal dari dalam. Tanpa perlu membuka pintu, dia sudah tahu siapa yang berada di dalam. Dengan senyum kecil di wajahnya, dia mendorong pintu dan masuk ke dalam kamar. Seperti yang sudah dia duga, ibunya duduk di samping tempat tidur sambil bercanda dengan Jenny yang seharusnya beristirahat. Keduanya tampak ceria, tertawa keras tanpa memedulikan situasi. Julian bersandar di kusen pintu, menggelengkan kepala dengan ekspresi setengah tersenyum. "Ibu, kamu mengganggu istriku yang sedang terluka," katanya dengan nada pura-pura marah. Ibu Wulan dan Jenny seharusnya memandang ke arahnya, dan bukannya berhenti, mereka justru tertawa semakin keras. Wajah Julian yang serius, namun penuh kasih, tampaknya menjadi bahan tawa yang tidak bisa mereka lewatkan. Tawa yang memenuhi ruangan itu menghangatkan suasana, membuat Julian hanya bisa tersenyum kecil, sementara dia menatap istri dan ibunya yang terlihat begitu bahagia. Meski dunia di luar penuh intrik dan bahaya, di ruangan ini, semuanya terasa begitu damai. Julian mengerutkan keningnya, lalu dengan nada bingung bertanya, "Apa yang terjadi di sini? Kenapa kalian tertawa begitu keras?" Sambil menyeka air mata dari tawa yang berlebihan, Ibu Wulan tersenyum lebar dan menjawab, "Kami baru saja membicarakanmu. Aku menceritakan pada Jenny betapa kamu sangat manja dan keras kepala saat masih kecil." Julian mengangkat alisnya, jelas tak percaya. "Aku tidak begitu bergantung, Bu," bantahnya dengan nada protes. Ibu Wulan tertawa kecil, lalu menggelengkan kepala. "Oh, kau sangat bergantung. Ingat saat aku hendak pergi ke salon? Kau bersikeras ingin ikut denganku, meski aku sudah bilang itu tempat untuk perempuan." Sambil menatap Jenny, ia melanjutkan, "Dan kau tahu apa yang dia katakan waktu itu?" Jenny menggelengkan kepala, penasaran. Ibu Wulan menunjuk ke arah Julian dengan senyum geli. Dia bilang, "Aku juga seorang gadis. Aku juga ingin pergi ke salon dan merawat kukuku." Jenny tertawa terbahak-bahak mendengar cerita itu, sementara wajah Julian mulai memerah,
menahan rasa malu. Merasa cerita masih belum selesai, Ibu Wulan berkata, "Oh, ada satu cerita lagi yang lucu." Namun, sebelum ibunya bisa melanjutkan lebih jauh dan mempermalukannya di depan Jenny, Julian dengan cepat menghentikannya. "Baiklah, cukup untuk hari ini, Bu," katanya cepat, berharap ibunya berhenti sebelum mengungkap lebih banyak kisah memalukan. Ibu Wulan hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, tertawa kecil. "Ceka-ceka, Nak, kenapa kamu malu di depan istri dan ibumu sendiri? Tidak ada salahnya bernostalgia sedikit. Tapi karena sudah malam, aku akan pulang sekarang. Kalian berdua nikmati waktu bersama." Sebelum pergi, Ibu Wulan mendekati Jenny dan mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. "Akhir pekan ini, kalian harus datang ke rumah leluhur Baskara dan tinggal di sana beberapa waktu. Dengan begitu, kita bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dan aku bisa menceritakan lebih banyak kisah memalukan tentang suamimu," katanya sambil tersenyum jahil. Jenny tersenyum dan mengangguk, lalu memeluk Ibu Wulan dengan hangat. "Aku akan senang sekali mendengarnya," balasnya sambil melirik Julian yang masih tampak malu. Di luar rumah Baskara, di bawah langit malam yang tenang, Julian berdiri di samping ibunya yang bersiap untuk menaiki mobil. Udara malam yang sejuk menyelimuti mereka, tetapi suasana di antara ibu dan anak itu hangat dan penuh pengertian. "Saya harap semuanya beres?" tanya Ibu Wulan dengan penuh perhatian. Tatapannya penuh kasih pada putranya yang selalu diandalkan. Julian menganggukkan kepala dengan tegas, meyakinkan ibunya bahwa segalanya terkendali. Melihat reaksinya, Ibu Wulan tersenyum puas. Putra sulungnya, yang selalu tegas dan tangguh, tidak pernah mengecewakannya. "Saya juga tahu alasanmu meningkatkan keamanan di rumah-rumah kita. Kita sudah terbiasa menangani hal-hal seperti ini, tapi Jenny masih baru dalam dunia ini. Pastikan kau melindunginya dengan baik." Julian tersenyum kecil, penuh keyakinan. "Aku tahu, Bu. Kamu tidak perlu khawatir tentang Jenny. Aku akan menjaganya." Ibu Wulan tersenyum lebar, merasakan kebanggaan dan kepastian bahwa putranya akan melakukan segala yang diperlukan untuk melindungi keluarganya. Sambil melambaikan tangan saat naik ke mobil, dia berkelakar, "Aku baru akan berhenti khawatir begitu kau memberiku seorang cucu." Julian tertawa kecil mendengar komentar ibunya, lalu mengangguk, menyadari bahwa permintaan itu akan selalu datang setiap kali mereka bertemu. Mobil perlahan menjauh, meninggalkan Julian berdiri di depan rumah, merenung sejenak sebelum kembali ke dalam, di mana tanggung jawab dan cinta kepada keluarganya selalu menjadi prioritas utama. Ketika Julian kembali ke kamarnya, dia melihat Jenny tidur dengan damai, napasnya teratur dan wajahnya tampak tenang. Tanpa suara, Julian duduk di sampingnya dan dengan lembut menyentuh pipinya. Di dalam hati, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa tak akan ada seorang pun yang bisa menyakiti istrinya. Dia bersumpah akan selalu melindungi wanita ini dari segala ancaman yang mungkin datang dari musuh-musuhnya. Setelah beberapa saat duduk dan memandangi Jenny, Julian bangkit perlahan dan berjalan keluar dari kamar menuju ruang kerjanya. Pekerjaan yang menumpuk masih menunggunya, dan ia tak ingin membuat segalanya tertunda. Beberapa saat kemudian, Jenny terbangun. Matanya mengerjap saat menyadari bahwa Julian tidak lagi berada di sampingnya. Dia memandang sekeliling kamar, kemudian dengan cepat menyadari di mana suaminya berada. Dengan langkah hati-hati, dia mulai berjalan menuju pintu, meskipun masih merasa sedikit lelah. Di dalam ruang kerja,
Julian tengah sibuk memeriksa beberapa dokumen penting ketika pintu ruang kerjanya terbuka. Dia mengangkat pandangannya dan melihat Jenny yang berjalan pelan memasuki ruangan. Melihat istrinya, Julian segera bangkit dan menghampirinya. Dengan lembut, dia meraih tangan Jenny. "Mengapa kamu tidak beristirahat?" tanyanya penuh perhatian. Jenny mengabaikan pertanyaan itu dan menatap suaminya dengan tatapan yang sedikit memarahi. "Hanya karena aku sedang tidak enak badan, bukan berarti kamu bisa terus bekerja seperti kuda, tahu?" katanya sambil menyilangkan tangannya. Julian menggaruk kepalanya, sedikit tersipu. Sebenarnya ini hanya... Namun, Jenny dan cepat memotong ucapannya. "Aku tahu kamu belum makan apa-apa sejak sore, kan?" katanya sambil mengangkat alis, menantang. "Apakah aku benar, Tuan Julian?" Julian hanya tersenyum lemah, tahu bahwa istrinya benar. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia tiba-tiba mengangkat tubuh Jenny ke dalam pelukannya. "Kamu tidak seharusnya berjalan seperti ini," ucapnya dengan nada penuh perhatian, meskipun Jenny mulai memukul dadanya dengan manja. "Turunkan aku," tuntut Jenny dengan kesal. "Kalau kamu tidak mendengarkan aku, kenapa aku harus mendengarkanmu?" Julian berhenti sejenak, melihat wajah istrinya yang mulai memerah karena kesal. Dia menghela napas, sadar bahwa istrinya sudah marah. "Baiklah, baiklah. Kamu benar. Aku memang belum makan apapun," katanya akhirnya mengakui. Sambil tersenyum kecil, dia menambahkan, "Aku akan pergi ke dapur dan mengambil sesuatu untuk kita berdua. Kita bisa makan bersama di kamar, bagaimana?" Jenny mengangguk dengan puas, sambil berkata, "Ambil lebih banyak makanan. Aku sangat lapar." Julian tertawa kecil melihat betapa menggemaskannya istrinya, lalu mulai berjalan menuju kamar mereka, siap memastikan bahwa mereka berdua mendapatkan makan malam yang layak. Keesokan paginya, saat Jenny terbangun, Julian masih tertidur nyenyak di sampingnya. Dia menoleh dan diam-diam memperhatikan wajah tampan suaminya. Dalam keheningan itu, Jenny merasakan detak jantungnya berdetak pelan saat ia menyentuh hidung Julian dengan ujung jarinya, lalu pipinya, matanya, dan akhirnya, bibirnya. Tindakan kecil itu membuatnya tersadar, dan dengan cepat dia menarik tangannya, sedikit malu pada dirinya sendiri. Jenny duduk tegak dan bersandar di kepala tempat tidur. Pikirannya melayang ke kejadian kemarin, bagaimana Julian tanpa ragu melindunginya. Dia bahkan memecat seorang karyawan tanpa pikir panjang demi dirinya. Saat merenungkan semua itu, Jenny merasa sangat berutang pada pria yang kini terlelap di sampingnya. Dia menyelamatkannya di saat dia berada di titik terendah hidupnya, memberi kesempatan baru untuk hidup. Julian, meskipun berkarakter kuat, menunjukkan kelembutan yang membuat Jenny tersenyum. Dia harus memberi kesempatan untuk hubungan ini, pikirnya. Sambil bergumam pelan, dia berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan memikirkannya." Tanpa dia sadari, Julian mulai terbangun. Ia membuka matanya perlahan dan melihat Jenny sudah duduk. Dengan suara serak karena baru bangun tidur, ia bertanya, "Kenapa bangun begitu cepat?" Jenny tersenyum padanya. "Selamat pagi." Julian mendekat dan membalas dengan nada lembut, "Selamat pagi, istriku." Setelah itu, dia mengecup kening Jenny dengan hangat. Jenny merasa tersipu, wajahnya memerah. Saat bibir hangat suaminya menyentuh dahinya, ia merasakan hatinya bergetar. Merasa canggung, dia menundukkan kepalanya dan berkata pelan, "Kamu harus bersiap-siap sekarang. Kalau tidak, kamu akan terlambat ke kantor."
Julian terkekeh pelan. Tanpa berkata lebih lanjut, dia turun dari tempat tidur dan menuju kamar mandi. Setelah beberapa saat, ketika Julian keluar dari kamar mandi, dia menyadari Jenny sudah tidak ada di kamar. Dengan cepat, dia mengenakan setelan bisnisnya dan keluar dari kamar mencari istrinya. Julian menghela napas lega saat menemukan Jenny duduk di ruang makan sambil menikmati teh hangat. Dia berjalan mendekat dan berkata, "Mengapa kamu turun sendirian?" Jenny menoleh dan tersenyum, "Aku menunggumu. Ayo sarapan bersamaku." Sambil menunjuk kursi di sampingnya, dia menambahkan, "Aku menggunakan kamar mandi di kamar lain. Jangan khawatir, aku sudah merasa lebih baik sekarang." Julian duduk di kursi yang ditunjukkan, tapi tetap berkata dengan nada khawatir, "Kamu tetap harus berhati-hati. Aku akan segera kembali hari ini dan menemanimu." Jenny mengangguk dengan senyum lembut. Dia mulai menaruh makanan di piring Julian dengan penuh perhatian. Melihat istri yang tampaknya berusaha memastikan dia makan dengan baik, Julian hanya bisa menundukkan kepalanya dan mendesah pelan. "Istriku benar-benar ingin aku menambah berat badan," pikirnya sambil tersenyum kecil. Setelah selesai makan, Julian dengan lembut mencium kening Jenny dan berkata, "Baik-baik di sini, ya. Aku akan segera kembali, dan jangan banyak bergerak." Jenny tersenyum manis dan menganggukkan kepalanya. "Aku akan menyiapkan makan siang untukmu," jawabnya dengan suara lembut. Julian menepuk kepalanya dengan sayang. "Tidak perlu. Aku akan kembali sebelum makan siang. Selain itu, aku sudah memanggil dokter untuk memeriksamu lagi. Begitu dia memastikan semuanya baik-baik saja, kamu bisa menyiapkan makan siang untukku setiap hari," katanya sambil tersenyum. Jenny tersenyum, lalu dengan lembut mendorongnya, "Baiklah, sekarang pergilah." Julian tak bisa menahan diri untuk mencubit hidungnya sebelum pergi. "Tunggu aku," ucapnya sebelum meninggalkan rumah. Di perusahaan Bagotama. Saat Julian tiba di kantornya, Rafael langsung masuk ke ruangan dengan ekspresi datar seperti biasa. "Selamat pagi, Tuan. Sebuah paket tiba untuk Anda pagi ini," katanya sambil meletakkan paket berukuran sedang di atas meja. Julian mengangkat alis, sedikit penasaran. "Dari siapa?" tanyanya sambil melihat paket itu. Rafael menatapnya serius. "Ini dari dia," jawabnya singkat, sambil mengisyaratkan bahwa pengirimnya adalah seseorang yang Julian kenal, dan bukan dalam arti yang baik. Julian, dengan hati-hati dan sedikit rasa curiga, mulai membuka paket tersebut. Melihat isi paket itu, ekspresi Julian langsung berubah serius. Alisnya berkerut dalam, jelas tidak senang dengan apa yang baru saja ditemukannya. Rafael, yang melihat perubahan wajah bosnya, semakin penasaran dan akhirnya mendekat untuk melihat isi kotak tersebut. Begitu dia melihat apa yang ada di dalam kotak, Rafael berusaha keras menahan tawanya. Kotak itu dipenuhi dengan benda-benda terkait seks, seperti kondom berbagai rasa, borgol, penutup mata, dan berbagai barang lain yang jelas tidak sesuai untuk dikirimkan dalam konteks profesional. Namun, Rafael tak bisa menahan dirinya lebih lama. Ia melepaskan tawa keras yang bergema di ruangan, terbahak-bahak tanpa henti. Julian hanya melirik Rafael dengan tatapan tajam, tetapi tetap tenang. Setelah melihat asistennya terus tertawa, dia memutuskan untuk menutup kotak itu dan membuangnya. Namun, sebelum sempat melakukannya, matanya tertuju pada sebuah amplop yang tergeletak di dalam kotak. Sambil menghela napas, dia mengambil amplop itu, membuka segelnya, dan mulai membaca surat yang ada di dalamnya. "Untuk Tuan Julian,
yang berhati dingin. "Salam, Tuan Julian. Saya baru mendengar tentang pernikahan Anda dan tak dapat menahan rasa gembira saya. Maka, saya memutuskan untuk mengirimkan hadiah yang menurut saya akan sangat cocok untuk Anda. Mengingat betapa Anda menyukai hal-hal yang keras dan kasar, saya yakin hadiah ini akan menjadi pelengkap yang sempurna untuk malam-malam spesial Anda. Semoga Anda menikmati setiap detiknya. Sampaikan salam hangat saya kepada istri Anda yang cantik. Saya menantikan saat kita bertemu lagi. Kali ini, saya yakin Anda tidak akan mampu menodongkan senjata kepada saya seperti biasanya. Ingatlah itu. Dengan cinta, musuh terbesarmu." Julian selesai membaca surat itu dengan ekspresi yang tidak berubah, namun jelas ada kilatan marah di matanya. Rafael yang telah berhenti tertawa, menyadari situasinya yang berubah, segera kembali ke sikap profesionalnya. "Sepertinya musuh kita sedang bermain-main, Tuan," kata Rafael sambil mengamati reaksi bosnya. Julian hanya mengangguk pelan, lalu meletakkan surat itu di atas meja. "Kita lihat saja siapa yang akan tertawa terakhir," gumamnya dengan nada dingin. Julian tersenyum kecil saat membaca surat itu. Musuh lamanya, pria tua licik itu, tahu benar bagaimana membuat kekacauan dan menggoyang suasana. Dia menghela napas panjang, melihat hadiah yang tak pantas itu seolah-olah itu hanya gangguan kecil yang harus diabaikan. Orang ini selalu punya cara untuk menyusahkan hidupnya. Rafael, yang masih berdiri di sampingnya, melirik ekspresi bosnya. Dengan nada bercanda, ia berkata, "Ih, bos, apa bos benar-benar ingin menyimpan kotak ini?" Julian menepis tangan Rafael dengan cepat. "Siapa bilang kamu boleh menyentuhnya?" tegurnya dingin. "Sekarang pergi dan batalkan semua rapatku setelah jam 1 siang. Rafael menggelengkan kepala, masih berusaha menyelesaikan pekerjaannya meskipun suasana menjadi sedikit tegang. "Tetapi, bos, Anda ada rapat makan siang dengan putri sulung dari Mandala Entertainment." Sambil mengamati kotak itu sebentar, Julian kemudian berkata, "Daniel Baskara akan menghadiri rapat itu. Aku tidak punya waktu untuk urusan sepele ini." Rafael menatapnya bingung. "Tapi, bos, Anda sendiri yang mengatur rapat tersebut. Anda yang harusnya hadir," katanya sedikit ragu. Julian, yang sudah memutuskan, meletakkan kotak penuh barang tak pantas itu di laci paling bawah meja kerjanya dengan gerakan tegas. "Jangan buat aku mengulangi perintahku," katanya dengan nada lebih tajam, menunjukkan bahwa diskusi ini sudah berakhir. Rafael mengangguk cepat, tidak ingin memperpanjang situasi, lalu dengan tergesa-gesa keluar dari ruangan. Setelah Rafael pergi, Julian mengambil ponselnya dan langsung menelepon Daniel Baskara. Panggilan terangkat setelah satu dering. "Yo, bro," jawab Daniel Baskara dengan nada santai seperti biasa. Tanpa basa-basi, Julian langsung memberikan perintahnya. "Hadiri rapat dengan Mandala Entertainment atas namaku. Hubungi Rafael untuk detailnya." Sebelum Daniel Baskara bisa memberikan respons, Julian menutup telepon, tidak ingin membuang waktu lebih lama. Setelah itu, dia bersandar ke kursinya, memandang langit-langit kantornya. Pikirannya melayang ke masa-masa kuliah dulu, masa di mana segalanya terasa lebih sederhana, meski dengan tantangan yang berbeda. Dia tersenyum kecil, mengenang berbagai kejadian yang pernah dia lalui sebelum semua menjadi serumit ini.
Setelah mengetahui bahwa gadis misterius yang ia lihat di pesawat berada di kampus yang sama, Julian merasa hatinya melompat kegirangan. Sebuah perasaan yang baru dan berbeda dari yang pernah ia rasakan terhadap seorang gadis. Biasanya, ia tidak pernah peduli tentang hal-hal seperti ini, tetapi kali ini, semuanya terasa lain. Julian selalu menjaga sikapnya tetap rendah hati di kampus, sangat kontras dengan sahabatnya, Bima Arkatama, yang dikenal sebagai bintang kampus dan sering menjadi pusat perhatian. Bima Arkatama sangat populer, terutama di kalangan gadis-gadis. Sementara itu, Julian, yang selalu mengenakan topi aneh, lebih tertutup dan dikenal sebagai sosok misterius di kampus. Namun, bukan berarti Julian tidak mendapat perhatian dari para gadis. Jumlah gadis yang mengejarnya sebenarnya jauh lebih banyak daripada Bima Arkatama. Tetapi, berbeda dengan Bima yang sering menggoda dan bercanda dengan gadis-gadis tersebut, Julian sama sekali tidak memberi mereka kesempatan. Dia menerima lusinan surat cinta, hadiah, dan bunga mawar setiap harinya. Namun semua itu dia buang tanpa pernah membaca sepatah kata pun. Fokusnya hanya pada satu gadis, Jenny. Di sisi lain, Jenny juga sangat populer di kalangan para laki-laki. Kecantikannya dan sikapnya yang tenang membuatnya menarik perhatian banyak pria. Namun, Jenny selalu menolak ajakan kencan dengan sopan dan tegas, tidak ingin membuat mereka merasa buruk. Suatu hari, ketika Jenny dengan sopan menolak lamaran cinta dari seorang pria, pria itu merasa sangat terhina. Ego yang terluka membuatnya menyimpan dendam, dan ia memutuskan untuk membuat Jenny menyesal telah menolaknya. Dengan penuh kemarahan, ia berencana untuk melakukan sesuatu yang buruk terhadap Jenny bersama beberapa temannya. Julian, yang tidak pernah jauh dari memperhatikan Jenny dari kejauhan, segera mendengar kabar tentang niat jahat anak laki-laki tersebut. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk menghentikan rencana busuk itu sebelum terjadi sesuatu yang buruk pada gadis yang menarik perhatiannya. Sore itu, Julian berjalan dengan tenang namun penuh keyakinan menuju kelompok anak-anak laki-laki yang sedang berkumpul di dekat danau asrama. Mereka tampak sibuk menyusun rencana licik mereka, tidak menyadari bahwa sosok yang mendekat adalah ancaman besar bagi rencana jahat mereka. Julian menghentikan langkahnya tepat di depan mereka. Dengan tatapan tajam yang tak terbantahkan, dia menatap pemimpin kelompok itu, pria yang berniat jahat terhadap Jenny. Dengan suara rendah dan dingin, dia berkata, "Aku dengar kau merencanakan sesuatu yang bodoh. Sebaiknya kau berpikir dua kali sebelum melakukannya." Anak-anak itu terdiam seketika, merasa takut dengan aura dingin yang dipancarkan Julian. Tanpa perlu mengangkat tangan atau membuat ancaman langsung, kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat kelompok itu gemetar ketakutan. Pemimpin kelompok, yang biasanya merasa tak terkalahkan, kini hanya bisa menundukkan kepala, tidak mampu menatap langsung mata Julian. Mereka tahu siapa Julian sebenarnya, dan mereka tidak berani melawan seseorang seperti dia. Dalam hitungan detik, seluruh kelompok bubar tanpa sepatah kata pun, dan rencana jahat mereka pun hancur lebur. Julian menyaksikan mereka pergi, lalu dengan tenang berbalik, yakin bahwa dia telah menghentikan ancaman terhadap Jenny. Meskipun gadis itu mungkin tidak pernah tahu apa yang baru saja terjadi, Julian diam-diam berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan selalu melindungi Jenny, bahkan tanpa disadari olehnya. Mengenakan topi hitam,
Julian berdiri tegak di samping kelompok anak laki-laki yang sedang menyusun rencana mereka dan berkata dengan suara rendah namun penuh otoritas, "Hentikan rencana kalian sekarang. Jangan pernah bermimpi untuk melaksanakan ide bodoh ini. Itu tidak akan berhasil." Salah satu anak laki-laki yang merasa terhina berdiri dan dengan berani mendorong Julian. "Dasar orang aneh bertopi. Kamu pikir kamu siapa?" Teriaknya penuh amarah. Julian, tetap tenang, hanya melangkah maju dan mencengkeram kerah baju anak laki-laki itu dengan satu tangan. Tanpa usaha berlebihan, dia mengangkatnya dari tanah dan melemparkannya ke sudut dengan ekspresi wajah yang masih datar. "Jauhi dia. Ini peringatan terakhirku. Kalau tidak, kau harus menghadapi konsekuensinya." Melihat pemimpin mereka terkapar, anak-anak lainnya langsung ketakutan dan berlari menjauh tanpa berkata apa-apa. Mereka tahu bahwa Julian bukan orang yang bisa diajak main-main. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar. "Bung, apa yang kau lakukan di sini?" teriak Bima Arkatama yang baru datang. "Aku mencarimu kemana-mana," dan sebelum dia selesai berbicara, Bima Arkatama melihat anak laki-laki itu tergeletak di tanah, meringis kesakitan. "Wah, apa yang terjadi padanya?" tanyanya sambil mengalihkan pandangan ke Julian. Bung, kau melakukan hal yang sama lagi. Kenapa kau tidak pergi saja dan mengajaknya kencan? Kalau kau sudah jadi pacarnya, kau tidak perlu lagi mengurus para pelamarnya setelah dia menolak mereka." Julian membetulkan topi hitamnya dan berkata dengan tenang, "Sekarang belum waktunya. Aku ingin melakukannya perlahan." Bima Arkatama tertawa dan meninju bahu sahabatnya. "Kamu ini kura-kura atau apa? Terlalu lambat." Kembali ke masa kini, dering telepon mengembalikan Julian dari kenangan masa kuliahnya. Melihat ide penelepon, bibirnya melengkung ke atas membentuk senyuman tipis. Julian mengangkat telepon, dan sebelum dia bisa mengatakan apapun, suara keras Bima Arkatama terdengar dari seberang. "Apa yang terjadi denganmu? Aku sudah mencoba meneleponmu berkali-kali. Dan siapa wanita di markasmu ini?" Julian menghela napas panjang, merasa tak ingin masuk ke dalam perdebatan. "Apa yang kau lakukan di sana?" Bima Arkatama berteriak penuh protes. "Apa maksudmu dengan apa yang kulakukan? Aku di sini untuk menemuimu. Aku punya informasi penting tentang lelaki tua itu." Julian melirik jam tangannya dan menyadari sudah hampir waktunya makan siang. "Tidak hari ini, Bima." Bima Arkatama terdengar terkejut. "Siapa kamu dan apa yang terjadi dengan temanku yang biasanya gila kerja?" Julian tertawa pelan. "Segalanya berubah setelah kau menikah." Bima Arkatama memutar matanya di seberang telepon. Ya, ibuku juga mengatakan hal yang sama." Tunggu, apa yang kau katakan? "Menikah." "Siapa yang menikah? Kau sudah menikah?" Dengan nada rendah namun penuh kepastian, Julian berkata, "Mengapa aku harus bersedih jika akulah yang dinikahinya?" Bima Arkatama terdiam sejenak, kebingungan. "Apa maksudmu?" Julian tertawa pelan dan menjawab singkat, "Sampai jumpa besok." Bima Arkatama tersenyum lebar di seberang, akhirnya menyadari apa yang terjadi. Bima Arkatama tahu betul betapa sahabatnya, Julian,
mencintai Jenny sejak mereka kuliah. Dia menyaksikan sendiri bagaimana Julian, yang biasanya tenang dan dingin, berubah menjadi sosok yang lebih lembut dan perhatian setiap kali berada di dekat Jenny. Bahkan, dia pernah melihat Julian dengan diam-diam mengikuti Jenny di kampus, memastikan bahwa gadis itu baik-baik saja dan tidak didekati oleh orang-orang yang punya niat buruk. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.